Selamat berjumpa. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang praktik akuntansi keuangan daerah, ya, atau saya singkat sebagai AKD di sini. Jadi akuntansi keuangan daerah merupakan aktivitas jasa yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal, entitas Pemda. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh beberapa pelaksana. Yang pertama disebut dengan pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau yang disingkat sebagai SKPKD. Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD. Jadi di setiap organisasi pemerintahan mereka memiliki penanggung jawab keuangan yang melaksanakan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat daerah. Nah, dokumen akuntansi pemerintahan daerah apa saja yang harus Anda ketahui, ya. Yang pertama adalah bukti penerimaan kas, surat tanda setoran, tanda bukti penerimaan. Kemudian yang kedua bukti pengeluaran kas seperti SPP, surat permintaan pembayaran. Yang biasanya ini kalau sudah suatu program disetujui, kontraknya sudah jalan, lalu ada surat perintah pembayaran. Kemudian ada surat perintah membayar. Kemudian ada SPJ, kemudian tanda bukti pengeluaran dan seterusnya. Kemudian ada bukti memorial, bukti pencatatan pada jurnal umum. Jadi di situ nanti akan terekam bagaimana proses pengeluaran keuangan, bagaimana catatan-catatan keuangan, sehingga menghasilkan sebuah laporan yang ringkas, ya. Nah, bagaimana mencatatkan di akuntansi Pemda itu? Pencatatan dilakukan dalam sistem double entry. Barangkali pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang double entry. Yang perlu lagi Anda ingat, ya, berdasarkan basis kas modifikasi, kemudian aktiva ditambah belanja sama dengan utang, ditambah ekuitas, ditambah pendapatan. Ya, apa itu aktiva? Ya, saya jelaskan sedikit tentang aktiva, ya. Aktiva biasanya di perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah ada aktiva lancar. Aktiva lancar itu berarti pembayaran yang bisa dilakukan secara lancar, ya. Merupakan jenis aktiva yang diharapkan bisa diuangkan dalam kurun waktu kurang dari satu siklus akuntansi. Seperti misalnya kas piutang dagang, surat berharga, piutang pendapatan, piutang wesel, beban dibayar di muka, dan perlengkapan. Kemudian aktiva tetap adalah suatu aset yang dimiliki badan usaha yang masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun, bukan untuk dijual dan dipakai untuk operasional seperti gedung, mesin, tanah, perlengkapan kantor, tuku, dan serta alat pengangkut. Jadi kita kembali lagi. Bisa misalnya kalau aktiva bertambah, maka posisi di neraca atau di catatan itu adalah di debit. Apabila aktiva berkurang ditaruh di kredit, utang bertambah di kredit, kemudian utang berkurang berada di debit, ya. Kemudian modal juga begitu, sama dengan modal, utang, pendapatan posisinya sama, ya. Jadi kalau bertambah ada di kredit, kalau berkurang ada di debit. Nah, kemudian kalau biaya ada di debit, kalau berkurang ada di kredit, itu di posisi di neraca. Dan langkah-langkah daripada praktek akuntansi keuangan daerah di transaksi pemerintahan daerah menurut kejadian dan bukti yang sah. Jadi setiap kejadian itu
dicatatkan ya, tertib waktu. Jadi misalnya kalau tanggal 5 segera dibuat tanggal 5, buktinya juga disimpan tanggal 5 atau diminta pada rekanan tanggal 5 sampai lewat ya. Kemudian pencatatan dalam jurnal, ada jurnal penerimaan kas pada objek penerimaan kas, jurnal standar dengan penerimaan PAD, dana perimbangan, lain-lain sah, kas dari pinjaman dan kas dari tagihan piutang. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas. Jadi ada jurnal pengeluaran kas. Jadi jurnal standar pengeluaran kas, belanja administrasi umum, belanja operasional, belanja modal aparatur, belanja modal publik, belanja transfer, belanja tidak tersangka, pembayaran pokok utang, penyertaan modal. Jadi mengenai biaya-biaya ini Anda sudah mengerjakan tugas sebelumnya ya. Kemudian C, jurnal umum untuk mencatatkan transaksi yang tidak melibatkan kas daerah ya. Kemudian ada yang ketiga, peringkasan posting ke buku besar. Jadi buku besar pendapatan ada PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan dianggap sah. Buku besar belanja, administrasi umum, operasi pemeliharaan, modal pembangunan bagi hasil, bantuan dan tidak tersangka. Buku besar pembiayaan atau utang, buku besar aktiva lancar, investasi jangka panjang. Jadi mungkin pemerintah memiliki investasi di BUMN atau di perusahaan atau di swasta ya. Kemudian aktiva tetap, dana cadangan dan aktiva lain-lain ya. Buku besar utang, utang lancar dan utang jangka panjang. Jadi kalau utang lancar misalnya pinjaman yang sifatnya kurang dari 1 tahun ya, atau kalau jangka panjang lebih dari 1 tahun, mungkin berupa surat berharga, kemudian deposito mungkin ya. Kemudian buku besar ekuitas umum dan dana donasi yang terkait dengan permodalan ekuitas ya. Kemudian perincian ke dalam buku bantu, transaksi yang dimuat dalam buku besar masih bersifat umum dan dapat dibuat dengan rincian melalui buku bantu seperti buku bantu piutang, buku bantu persediaan aktiva, buku utang, buku bantu pajak, ya, buku bantu tabungan dan seterusnya. Itu kita buatkan supaya lebih rinci, sehingga di sana nanti ada catatan-catatan penarikan dan tabungan, kemudian menabung, kemudian bayar pajak, administrasi tercatat rinci di dalam buku bantu. Laporan keuangan terdiri dari LRA atau laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, dan catatan laporan keuangan. Nanti semuanya ini akan saya berikan contoh-contoh belangkunya dan pengerjaannya. Nah, coba kita lihat contoh-contohnya ya. Kita mulai dari laporan aliran kas ya. Jadi aliran kas itu ada arus kas dari aktiva ya. Jadi ada arus kas dari aktiva. Maksudnya arus kas dari aktivitas operasi, misalnya yang pertama kenaikan aktiva lancar non kas atau bank. Itu di situ tertulis minus 135.000 ya, dalam ribu ini berarti 135 juta. Kalau kita menulis angka di Excel atau di buku bisa di pembukuan bisa di dalam kurung ya, atau dikasih tanda minus. Kemudian penurunan aktiva non kas. Jadi kalau penurunan aktiva non kas atau bank itu berlawanan. Jadi itu angkanya adalah 125 juta ya, 500.000. Dan kenaikan utang lancar. Jadi penurunan aktiva lancar, kenaikan utang lancar posisinya sama, itu 175 juta ya. Kemudian penurunan utang lancar itu berlawanan, berarti minus ya, ditulis minus. Nanti Anda harus pahami kata-kata ini sehingga
kapan ditulis plus, kapan ditulis minus ya. Sehingga jumlah yang minus kan itu menjadi 335 dikurangi dengan 200 sekitar berapa itu? 300 ya. Berarti jumlah arus kas dari aktivitas operasi minus 34.500.000. Kemudian ada arus kas dari aktivitas penyertaan. Misalnya kalau kita punya penyertaan modal ya. Di situ di sini hanya ada kenaikan aktiva tetap yaitu sejumlah 994.500.000 ya. Jadi kenaikan aktiva tetap berarti membeli sesuatu ya, kita membeli aset mungkin di sini sehingga dia kasnya berkurang sejumlah 994.500.000. Nah, sekarang berarti minus seluruhnya kegiatan arus kasnya 34.500.000 ditambahkan 994.500.000 menjadi minus 1 miliar ya 29 juta. Jadi minus 1 miliar 29 juta. Kemudian kita lanjutkan dengan arus kas berikutnya. Jadi ini sebenarnya nyambung dalam satu pembukuan ya. Jadi sekarang arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi kenaikan utang jangka panjang menghasilkan 274.500.000. Kemudian ada kenaikan ekuitas permodalan kita naik, pemerintah daerah naik sejumlah 1.722 juta, sehingga angka positif menjadi 1.996.500.000. Sehingga 1.996.500.000 dikurangi tadi minus 1.029 juta, sisanya adalah 967.500 juta. Nah, lalu sisa kas awal tahun sebelumnya, nah ini dalam pembukuan tercatat ada sisa kas awal tahun sebelumnya yaitu 1.250 juta. Maka 1.250 juta ditambahkan dengan 967.500.000 sama dengan 2.217.500.000. Nah, itulah salah satu contoh laporan aliran kas. Jadi kas ini namanya sudah kas, berarti pembayaran dalam bentuk kas atau pengeluaran dalam bentuk kas atau pemasukan dalam bentuk kas ya. Kemudian contoh laporan realisasi anggaran ya. Jadi kita lihat di contoh itu. Ya, ini penjelasan saya tadi, sehingga hasilnya untuk laporan aliran kas itu menjadi 2.217.500.000 ya. Jadi ada kenaikan utang jangka panjang, kemudian ada kenaikan ekuitas 1.722 juta, sehingga nanti jumlahnya 1.996.500.000 dikurangi minus tadi 1.029 juta, jumlahnya menjadi 967.500. Sebelumnya tahun anggaran ada sisa anggaran 1.250 juta ditambahkan 967.500.000 menjadi 2.217. Nah, itu saya kembali lagi karena tadi slide-nya terlepas ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan LRA, contoh LRA seperti ini ya. Jadi di sana ada pendapatan ya. Yang pertama ada pendapatan, nanti ada dana perimbangan, ada belanja operasional ya. Jadi kita mulai dari pendapatan. Ada pendapatan asli daerah, di situ ada 2 poin ya, mungkin banyak nanti
di dalam laporan keuangan daerah ya. Ada pajak daerah atau retribusi daerah itu sebesar 1,5 miliar ya, jadi 1,5 miliar, sedangkan realisasinya adalah 1,6 miliar. Berarti ada pendapatan lebih sebanyak 100 juta ya. Nanti biasanya di sebelah kanannya, nanti tergantung pada pembukuan di pemerintah daerah, biasanya ada di sebelah kanannya ada saldo atau kurang ya, saldo lebih atau satu kurang ya. Ada satu kolom lagi, ada juga ditambahkan lagi persentase. Jadi misalnya 100.000 berapa persentasenya bertambah ya. Kemudian bagian laba usaha daerah merencanakan itu 800.500.000, yang dihasilkan adalah 800 juta 25 ya, mungkin salah ketik itu ya, 800 juta 825 juta 500.000 ya, salah ketik ya. Berarti ada kenaikan ya, ada kenaikan sehingga nanti di pendapatan itu ada kenaikan sekitar 125 juta. Kemudian ada pendapatan perimbangan ya. Ada pendapatan perimbangan rencananya adalah 350 juta, realisasi 300 juta, berarti menurun 50 juta. Kemudian bagi hasil bukan pajak sumber daya alam itu 400 juta direncanakan, realisasi 690 juta, berarti ada kenaikan sekitar 290 juta. Kemudian dana alokasi umum itu direncanakan 900 juta, ternyata direalisasikan 850 juta, sehingga menurun realisasinya sebesar 50 juta. Kemudian dana perimbangan dari provinsi direncanakan 750 juta, ternyata terrealisasi menjadi 700 juta, juga menurun sebesar 50 juta. Artinya dari sisi pendapatan ternyata yang direncanakan 4 miliar 700 juta 500.000 ya, itu terrealisasi menjadi 4 miliar 965 juta 500.000. Berarti terjadi kenaikan dalam realisasi. Jadi kenaikan sekitar 5% lebih ya, sekitar 5% lebih realisasinya mengalami penaikan. Berarti ini surplus di dalam pendapatan. Lalu kita beralih kepada RLA pengeluaran ya. Di situ ada belanja. Jenis belanjanya ada aparatur daerah, belanja administrasi umum. Jadi belanja pegawai atau personalia direncanakan 450 juta. Ternyata yang dikeluarkan adalah 45 ya, berarti menurun ya. Kemudian yang belanja barang dan jasa 350, kemudian terrealisasi 370 juta ya. Kemudian itu berarti naik 20 juta. Belanja perjalanan dinas 325, dibelanjakan realisasinya 270, 500.000, berarti menurun ya. Kemudian belanja pemeliharaan 125 juta. Nah, ini tepat realisasinya 125 juta. Jadi kalau kita punya perencanaan tepat itu sangat bagus ya, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi pengeluaran. Kemudian belanja operasional dan pemeliharaan, belanja pegawai personalia 200, keluarnya 200 ya. Kemudian belanja barang dan jasa 150, keluarnya 149, berarti menurun. Kemudian belanja perjalanan dinas 125, yang terrealisasi 120, 500.000. Belanja pemeliharaan 175, terrealisasi 174, 500. Nah, sehingga hasilnya adalah direncanakan 1 miliar 725 juta,
ternyata yang terrealisasi 1.854.500.000. Berarti ini ada kenaikan sekitar 6%. Nah, kalau dibandingkan dengan pendapatan dengan pengeluaran itu ya. Jadi pendapatannya direalisasikan 5% naik, sedangkan pengeluarannya 6% lebih. Berarti ini neraca hasilnya itu adalah minus ya, karena kenaikan pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan kenaikan pendapatan ya. Nah, akan tetapi karena jumlah pendapatannya itu mencapai penurunannya kenaikannya, kalau kita lihat pendapatannya itu adalah kenaikannya sekitar 265, sedangkan pengeluarannya minus sekitar 154. Jadi masih surplus ternyata ya, masih surplus karena pendapatannya masih lebih besar ya. Nah, kemudian kita lihat contoh buku besar ya. Jadi buku besar ada sekitar 6 kolom ya, ada tanggal, uraian, referensi, kemudian debit, kredit, saldo ya. Jadi di atasnya ada kode rekening, kemudian ada nama untuk entitasnya ya, ada kas ya. Nah, kemudian nanti di uraian itu ada pendapatan pajak. Jadi kita kalau membuat buku besar berlawanan dengan neraca ya. Kalau di kas itu, kalau Anda punya kas keluar berarti ditaruhnya di kredit. Kalau Anda punya kas pendapatan, taruhnya di debit ya. Tapi kalau di neraca itu berlawanan, karena ini perimbangan antara uang keluar dengan pencatatan ya. Nah, misalnya kalau pendapatan pajak ada saldo awal, taruhnya di di 1.250.000.000 ya. Kemudian pendapatan pajak ini ditambah dengan pendapatan pajak 1 miliar sehingga terus bertambah ya. Kalau misalnya pendapatan terus bertambah, tambah 825 menjadi 3 miliar ya. Kemudian ditambah 850 terus bertambah, itu di saldo. Jadi kemudian pada saat biaya perjalanan dinas itu taruh di kredit, berarti pengurangan, maka saldonya berkurang. Kemudian bagi hasil pajak lagi penambahan 700 juta, maka saldonya bertambah. Kemudian gaji, tunjangan pegawai dan seterusnya sampai ke bawah, biaya-biaya itu mengurangi jumlah saldo yang ada di buku besar. Nah, ini biasanya dibantu oleh aplikasi, secara otomatis mereka akan mengurangkan dan menambahkan. Tapi kalau Anda berpraktik secara manual, kita akan menggunakan Excel. Ternyata untuk membuat pembukuan di akuntansi pemerintahan itu sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan di swasta ya. Jadi kita hanya mencatatkan secara tertib ya, dan memahami bagaimana redaksi atau uraian-uraian ya, apabila pendapatan, yang mana masuk pendapatan, mana masuk biaya, penempatannya harus tepat sehingga nanti tidak keliru membuat dalam buku besar. Kemudian saya perkenalkan tentang jurnal pengeluaran kas ya. Jurnal pengeluaran kas, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi sama dengan tadi, cuma tadi jelas tempatnya debit dan kreditnya.
Nah, sekarang tinggal redaksi dari pengeluaran ini ya, jadi jurnal kas tentang pengeluaran, karena sama-sama pengeluaran, tentu saldonya akan bertambah ya. Kalau tadi kan di buku besar itu kedua sisi dijadikan satu ya, sekarang penjurnalan. Jadi nanti program akan menyusun sedemikian rupa, tidak lagi menjadi satu kesatuan antara pengeluaran dan pendapatan ya. Jadi kalau jurnal pengeluaran khusus pengeluaran saja, sehingga nanti akan jumlahnya bertambah khusus mencatat tentang pengeluaran. Itu disebut dengan jurnal pengeluaran kas atau jurnal pendapatan kas ya. Jadi ini seperti ini, Anda nanti akan terlihat kalau redaksinya adalah terkait dengan pengeluaran, biaya, gaji pegawai, kemudian belanja, modal kendaraan, mungkin ini membeli kendaraan 467 juta, 472.500.000, sehingga diakumulasi pengeluaran itu terus bertambah. Ya, diakumulasi pengeluaran itu bertambah hingga sebenarnya kalau Anda menggunakan program ini akan sangat mudah dipilah. Jadi kalau kita inginkan pengeluaran saja, kemudian kalau kita menginginkan pendapatan saja, kalau kita inginkan perjalanan dinas saja keluar dalam program ya. Kalau kita menginginkan belanja modal kendaraan, jadi di dalam jurnal itu hanya yang keluar adalah belanja modal kendaraan yang kode rekeningnya 2xx3,901. Jadi kalau kita sudah klik kode rekeningnya 2xx3.901, maka yang keluar adalah belanja modal kendaraan. Jadi nanti keluar dah itu saja. Kemudian kalau gaji keluar rinciannya per tanggal ya, biayanya itu akan keluar secara otomatis dalam satu kelompok. Kemudian kita lanjutkan dengan jurnal umum ya. Jadi kalau jurnal umum itu berarti ada kemungkinan tergabung antara pendapatan dan piutang, pendapatan dan pengeluaran ya. Jadi hampir sama seperti neraca ya. Jadi namun nanti dikumpulkan piutang pajak lawannya apa? Ya, pendapatan pajak hotel. Belanja dibayar muka lawannya apa? Dipakai apa dia? Dipakai perjalanan dinas ya. Kemudian biaya habis pakai kantor lawannya apa? Utang pada pihak ketiga ya. Kemudian belanja modal kendaraan roda 4 lawannya apa? Utang pada pihak ketiga. Nah, itu yang jurnal umum ya. Jadi banyak sekali transaksi yang dibuat supaya kita lebih jeli untuk memahami sejarah atau historis dari pengeluaran keuangan itu. Sehingga nanti narasinya jelas, kemudian tertib waktunya jelas, kodenya jelas, ya, kemudian rinciannya, misalnya kalau piutang pajak dipakai apa? Oh, pendapatan pajak hotel. Tapi mana uangnya kok belum ada? Oh, masih piutang. Masih dalam bentuk tagihan yang akan datang minggu depan gitu misalnya. Ya, nah ini persoalannya. Lalu kita belanja modal kendaraan. Kok uangnya belum keluar? Oh, masih utang di pihak ketiga ya. Jadi itu sudah tercatat. Ya, jadi dalam pembukuan akuntansi itu dimungkinkan untuk menulis pengeluaran-pengeluaran yang belum dalam bentuk kas ya. Jadi tentu pemerintah daerah tidak akan mampu membeli seluruh kegiatannya itu dalam bentuk kas ya. Jadi orang sudah menjanjikan uang pada kita, kita juga sudah menjanjikan uang pada orang lain untuk membeli sesuatu dari uang yang akan si A berikan untuk kita berikan kepada si B. Itu sudah tercatat di dalam sistem pembukuan kita. Ya.
Jadi saudara ingat-ingat lagi penjelasan saya yang sudah lewat ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan contoh neraca ya. Neraca di pemerintah daerah. Jadi Anda cermati redaksi-redaksi yang ada di dalam buku ini ya, atau di contoh-contoh. Misalnya kalau kas itu berarti ada penambahan kas, apa istilahnya itu, kalau kita menaruh di debit, tadi saya jelaskan kalau neraca berarti ada pengeluaran kas sejumlah 1.250.000.000 ya. Kemudian piutang pajak 125 juta. Jadi kalau taruhnya di debit ini, di kasnya keluar ya, berarti dia dikredit di kasnya, kemudian di neracanya ditaruh di debit. Piutang lain-lain, persediaan bahan habis, kemudian persediaan obat-obatan ya, kemudian investasi jangka panjang. Itu sebenarnya uang kita sudah keluar, bukan uang kita masuk kalau di neraca. Jadi uang kita keluar di kas, jadi sebanyak rincian ini dari 1.250.000.000 dan sampai dengan 500.000 ini, 500 juta ya, itu sebenarnya di kas sudah keluar. Jadi kalau di kas penempatannya, kalau uang keluar ada di kredit. Tapi kalau di neraca ada di debit ya. Jadi perimbangan nanti untuk menghasilkan neraca gabungan. Nah, kemudian juga aktiva tanah, jalan, jembatan, bangunan air, gedung, mesin peralatan, kendaraan. Nanti rinciannya kenapa kendaraan gitu misalnya. Apakah pemeliharaan dan sebagainya, itu nanti bisa dilihat di jurnal. Ya, bisa dilihat di jurnal sehingga apa penjelasannya di situ. Ya, buku perpustakaan. Lalu utang jangka pendek ada di kredit 200 juta, kemudian 750 juta. Berarti di kas uang jangka pendek ini masuk sebagai di debit, kita dikasih pinjam atau orang menaruh uang atau menitipkan DP di kita ya untuk mengerjakan sesuatu. Jadi di neraca ditaruhnya di kredit. Nah, mudah-mudahan Anda paham, nanti ulang-ulang dengarkan videonya. Jadi kalau di buku kas, uang yang keluar taruh di kredit ya. Jadi membeli barang cepat habis, membayar pegawai, membeli kendaraan, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya perjalanan dinas, taruh di kredit di buku kas. Lalu lawannya di neraca taruh di debit ya. Jadi nanti itu kas keluar di buku kas akan ditaruh di kredit, sedangkan di neraca ditaruhnya di debit. Nanti hasilnya akan seimbang ya. Kemudian utang jangka panjang, di situ ada utang luar negeri, juga dia menaruh uang di tempat kita ya. Kemudian juga ada ekuitas dana umum, itu permodalan dana umum mungkin dari cadangan, akumulasi cadangan dan seterusnya, itu ada di kredit ya. Sehingga nanti hasilnya seimbang antara kredit dan debit ya. Jadi ini yang perlu kita pahami sehingga nanti saudara-saudara bisa berpraktik dengan soal-soal yang mungkin Anda bisa bahas ya, untuk mempermudah mempelajari akuntansi keuangan ini ya. Nah, itulah sedikit gambaran tentang praktik keuangan di akuntansi pemerintahan daerah ya. Jadi sebenarnya tidak begitu sulit ketika Anda sudah melakukan disiplin di dalam pencatatan keuangan, baik itu disiplin dalam mencatat pengeluaran maupun pendapatan, juga disiplin dalam mengumpulkan bukti-bukti transaksi yang sudah dikerjakan ya, apakah itu pendapatan
Berarti Anda harus mengumpulkan bukti-bukti atau bukti kas masuk atau BKM ya. Dari mana pendapatan tersebut? Apakah dari pendapatan pajak, apakah pendapatan dari BUMD ya, apakah pendapatan lain-lain yang dianggap sah ya, atau pinjaman atau tabungan dan seterusnya. Nah, kalau pengeluaran misalnya belanja modal, kemudian belanja pegawai, itu semuanya harus disertai dengan bukti-bukti kas keluar atau bukti pengeluaran. Baiklah, demikian sedikit tentang pengenalan praktik neraca pemerintahan daerah. Mudah-mudahan saudara dengan panduan ini bisa menelusuri proses pembelajaran akuntansi pemerintahan daerah, yang juga belangko-belangko ini tidak berbeda dengan pemberlakuannya di desa, di kabupaten maupun di provinsi ya. Mungkin redaksi-redaksi pendapatan dan pengeluarannya saja yang berbeda. Cara pembukuannya itu mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Demikianlah, semoga saudara bisa memahami dan bisa mempraktikkan akuntansi pemerintahan daerah. Terima kasih.